Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bentar. Hari ini materinya cuman beberapa, jadi tidak terlalu banyak. Kita ngebahas mengenai tanaman penghasil senyawa alkaloid. Jadi ada beberapa ya tanaman-tanaman yang memang dia bisa menghasilkan senyawa alkaloid tadi gitu. Nah, nanti di sini kita bisa lihat bahwa bentar. Nah, ini beberapa referensi yang bisa nanti dilihat terkait dengan senyawa alkaloid tadi. Di sini nanti sebenarnya alkaloid itu ada sekitar 20 sampai 25 spesies tumbuhan tinggi ya yang bisa menghasilkan alkaloid gitu dan biasanya sangat tinggi untuk senyawa alkaloidnya ini tadi. Jadi sangat kaya gitu ya sebagai sumber dari alkaloid. Nah, alkaloid ini biasanya nanti fungsinya sebagai pertahanan pada tumbuhan tadi terhadap predator gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya nanti juga kalau pada manusia tanaman yang mengandung alkaloid atau senyawa alkaloid ini nanti bisa dimanfaatkan sebagai obat, kemudian racun ataupun stimulan. Nah, di sini kita tahu bahwa kemarin-kemarin kita udah belajar bahwa karakteristik dari alkaloid itu sendiri dia punya beberapa ciri khas. Yang pertama jelas dia punya kandungan atom nitrogen di dalamnya gitu. Dan biasanya sebagian besar gitu ya, biasanya dia punya cincin heterosiklik. Kemudian dari sifat fisikanya kita tahu bahwa sebagian besar dia bentuknya seperti kristal padat gitu atau bisa juga bentuknya cair atau nanti tidak berwarna dan rasanya pahit gitu. Itu sifat fisikanya. Kalau dari sifat kimianya itu kita tahu bahwa yang mempengaruhi kebasaan dari senyawa apa namanya alkaloid ini adalah elektron bebas yang ada pada atom nitrogennya tadi gitu. Nah, dan adanya apa namanya gugus fungsi yang nempel gitu ya di dekat dengan atom nitrogennya ini tadi. Nah, jadi itulah yang nanti akan mempengaruhi kebasaan dari si senyawa alkaloidnya ini tadi. Nah, nanti di sini dari kebasaan tadi kita tahu dari sifat kimianya bahwa senyawa alkaloid ini tadi ada yang dia bentuknya basa bebas. Nah, basa bebas ini biasanya nanti dia alkaloidnya itu akan larut dalam pelarut-pelarut yang sifatnya lebih ke arah-arah nonpolar ataupun yang semipolar gitu ya. Jadi pelarut-pelarut organik gitu. Nah, kemudian juga kalau dalam bentuk garam itu biasanya nanti biasanya dia akan larut di dalam air gitu ya. Kita tahu bahwa kalau bentuknya garam itu pasti akan lebih larut ke dalam pelarut yang lebih polar. Nah, di sini nanti aktivitas dari senyawa alkaloid sendiri itu biasanya dia punya efek yang sangat kuat gitu ya, karena biasanya mereka punya indeks terapi yang agak sempit gitu, sehingga nanti dalam dosis yang kecil saja itu dia bisa apa namanya bisa bersifat seperti racun gitu. Itu untuk dan biasanya memang kalau di dalam pengobatan juga penggunaannya cukup dibatasi gitu ya, dibatasin ataupun nanti dalam pengawasan gitu. Itu untuk penggunaan beberapa alkaloid ini tadi. Nah, untuk alkaloid sendiri itu kita tahu bahwa klasifikasinya kalau berdasarkan biosintesisnya itu ada alkaloid sejati, protoalkaloid sama pseudoalkaloid gitu. Nah, nanti kalau berdasarkan struktur intinya untuk senyawa alkaloid itu nanti kan ada yang intinya misalnya piridin atau piperidin gitu kan. Kemudian nanti ada kinolin, isokinolin, terus nanti ada yang purin, indol ataupun tropan gitu. Itu untuk struktur inti dari beberapa senyawa alkaloid ini tadi gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa beberapa suku itu ya ataupun family dari tumbuhan yang banyak mengandung senyawa alkaloid itu biasanya dia terkenalnya itu pada suku yaitu Apocynaceae. Jadi pada tanaman yang
pada suku Apocynaceae ini nanti ada beberapa tanaman misalnya kayak tapadara itu kan. Nah, ini dia mengandung senyawa alkaloid seperti vinblastine sama vincristin yang nanti berupa alkaloid indol. Nah, kemudian nanti kita juga tahu bahwa ada suku yaitu Papaveraceae. Nah, ini dia nanti mengandung alkaloid seperti morfin gitu ya, kodein gitu, papaverin, tebain itu yang berasal dari tanaman yaitu Papaver somniferum. Nah, kemudian juga ada dari suku Solanaceae, ini yang paling mungkin yang paling gampang kita temui gitu ya, yang kita peroleh. Jadi nanti itu bisa yang biasanya paling sering itu ada pada kentang ataupun nightshade. Jadi nanti di sini ada atropin ataupun skopolamin. Kemudian ada lagi dari suku Rubiaceae. Kalau Rubiaceae itu biasanya nanti ada kafein, kinin gitu ya. Itu nanti dari tanaman-tanaman seperti kopi ataupun nanti singkona. Nah, di sini nanti ada beberapa lagi yang lain gitu ya, yang juga lumayan banyak mengandung senyawa-senyawa alkaloid. Seperti misalnya ranunculase, kemudian berberidaceae, kemudian ada fabaceae gitu ya. Itu juga beberapa mengandung atau banyak mengandung senyawa alkaloid ini tadi. Nah, sebagian besar sebenarnya kalau untuk alkaloid sendiri itu kan udah senyawa yang paling tua gitu kan yang ditemukan di dunia. Jadi biasanya nanti senyawa-senyawa ini nih udah cukup banyak gitu ya dari berbagai suku itu banyak ditemukan gitu dan hampir beberapa tanaman gitu ya, itu banyak mengandung senyawa alkaloid ini tadi. Walaupun ada yang cuman sekitar berapa persen gitu ya, yang jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Nah, di sini nanti eh, biasanya nanti contoh-contoh dari tanaman penting yang menghasilkan senyawa alkaloid, di sini ada Papaver somniferum misalnya. Jadi nanti dia mengandung senyawa yaitu morfin, kodein, tebain, sama papaverin. Kemudian nanti ada tapak darah, itu nanti ada vinblastine, vincristin. Terus nanti ada dari kina, kina itu mengandung kinin. Kemudian dari kopi itu ada kafein ya. Kemudian datura itu nanti ada yang atau atropa gitu ya, itu nanti mengandung atropa itu atropin gitu kan. Itu nanti senyawa-senyawa yang ada di dalam tanaman-tanaman ini tadi gitu. Nah, di sini nanti ini adalah contoh-contoh yang lainnya gitu ya. Tadi dari segi papaver ada sudah, kemudian kalau yang dari Amaryllidaceae itu nanti ada galanthus, narcissus gitu ya. Jadi nanti ini beberapa senyawa-senyawa alkaloid yang diperoleh gitu. Nah, kemudian nanti ada lagi yang dendrobium ya, itu nanti ada juga dia mengandung senyawa yaitu dendrobin gitu adalah senyawa-senyawa alkaloid yang terkandung gitu. Nah, di sini nanti untuk sebaran sama peran alkaloid pada tanaman sendiri, sebenarnya alkaloid itu kan tadi metabolit sekunder nitrogen gitu ya, yang mengandung atom nitrogen di dalamnya. Nah, biasanya atom nitrogennya kalau dia memang yang alkaloid sejati, pasti dia akan diturunkan dari asam amino gitu, dari asam amino. Nah, kemudian baik itu tirosin, triptopan, lisin ataupun arginin. Nah, di sini nanti untuk tadi alkaloid bisa untuk pertahanan gitu ya, ataupun pengatur pertumbuhan sama perkembangan dari tanaman tadi. Nah, biasanya nanti beberapa senyawa alkaloid yang ditemukan ataupun yang sudah diisolasi dari tanaman itu ya, itu biasanya nanti menjadi model untuk pembuatan obat-obat sintetis gitu. Jadi nanti misalnya kayak tadi vinblastine, vincristin, kemudian morfin gitu ya, kodein. Kemudian nanti alkaloid ini biasanya pada banyak spesies, tapi spesies yang menimpa dan mudah dibudidayakan itu lebih sering dikembangkan sebagai sumber obat ataupun sebagai suplemen kesehatan gitu. Itu untuk senyawa-senyawa alkaloid ini tadi gitu ya. Jadi sebenarnya senyawa alkaloid itu bisa kita manfaatkan bisa untuk obat tradisional ataupun yang modern ya. Omai itu juga bisa itu kan atau nanti
dia nanti di situ sekitar beberapa tanaman-tanaman yang tergolong ke dalam Angiospermae. Nah, di sini nanti kita lihat ada beberapa sebentar contoh gitu ya. Kelihatan nggak ya ininya artikelnya? Belum, Ibu. Masih di Oh, kayak masih di daftar. slide ya, nggak ini nggak. Kalau ini udah kelihatan, Sudah, Ibu. sudah oke. Nah, ini ada beberapa tanaman gitu ya. Kalau kita lihat itu kan ada beberapa senyawa-senyawa alkaloid gitu. Nah, senyawa-senyawa alkaloid yang di sini ini tadi kan ada yang tadi kita tahu ada struktur intinya yang indol, pirolizin gitu ya, tropan ataupun yang lainnya. Nah, nanti masing-masing itu punya apa namanya dia dihasilkan dari biosintesis apa gitu ya. Jadi nanti ada asam amino yang apa namanya yang menjadi prekursor untuk pembentukan senyawa alkaloid itu tadi. Tuh. Nah, nanti di sini senyawa-senyawa alkaloidnya misalnya kayak dia termasuk dalam golongan yang punya struktur intinya adalah tetrahidroisokinolin gitu. Nah, di sini nanti dia berasal dari tirosin gitu ya untuk asam aminonya. Nah, kemudian dari tirosin ini tadi gitu kan, nanti dengan bantuan berbagai enzim gitu ya, ada enzim tertentu, dia akan menghasilkan senyawa yaitu namanya berberin. Nah, berberin ini biasanya nanti bisa terdapat di dalam berbagai tanaman seperti misalnya berberis, kemudian nanti ada lagi yaitu apa namanya koptidis gitu ya. Cuman beberapa tanaman ini nanti kita lihat ada di peraturan bahwa dia cukup apa namanya dilarang gitu ya, ada edarannya untuk dilarang digunakan di dalam apa namanya suplemen kesehatan gitu ya ataupun obat tradisional karena memang eh, terkait dengan indeks keamanannya tadi gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa senyawa alkaloid itu memang sebagian besar gitu ya mereka punya indeks terapi yang sempit gitu. Nah, kemudian nanti ada lagi yaitu beberapa yang misalnya pada alkaloid indol gitu ya punya struktur inti indol, dia nanti ada biosintesisnya dari triptopan, kemudian nanti di sini contoh-contohnya ada ajmalin. Nah, ajmalin ini biasanya nanti ada ajmalisin ya pada rawofia itu nanti yang biasanya kita gunakan untuk hipertensi pada penyakit-penyakit hipertensi. Nanti ini ada beberapa lagi golongan-golongan alkaloid yang dihasilkan dari tanaman-tanaman tertentu gitu ya yang diperkirakan banyak mengandung senyawa alkaloid di dalamnya gitu. Jadi nanti ini kita bisa melihat ada banyak sekali misalnya kayak piperidin gitu ya itu nanti dari apa namanya eh, dari tanaman yaitu Piper nigrum gitu. Itu yang menghasilkan senyawa piperin nantinya gitu. Nanti ada lagi yang kayak alkaloid santin, ini yang pseudo alkaloid. Jadi nanti ada theobromin, kafein. Jadi nanti misalnya kayak kafein itu bisa pada kopi ya. Kopinya hampir semua kopi baik itu Arabica, Sanipora ya ataupun nanti Liberica. Kemudian nanti ada lagi yaitu apa coklat ataupun teh ya itu juga mengandung kafein itu mungkin walaupun kadarnya mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan yang kopi gitu ya. Nah, kemudian juga ada ini misalnya beberapa tanaman. Kalau ini bisa kelihatan Kelihatan, Ibu. atau udah bisa kelihatan yang di peraturan? Kelihatan, Ibu. Oke. Ini dari peraturan Badan POM tahun 2014 sih sebenarnya. Tapi belum ada penarikan gitu ya untuk terkait dengan peraturan ini. Jadi ada larangan ya untuk memproduksi sama mengedarkan
obat tradisional ataupun suplemen kesehatan yang mengandung koptis tadi, berberis ya kan, mahonia dan beberapa tanaman yang lainnya. Karena, sama katarantus juga gitu ya, karena sebenarnya lebih ke efek keamanannya gitu ya, karena diperkirakan pada pengujian, apa namanya, pada hewan gitu ya, dia dapat menyebabkan iritasi ginjal sama menyebabkan nefrotoksik gitu. Makanya nanti, dilarang untuk penggunaannya di dalam suplemen tadi, gitu. Kemudian Catharanthus roseus juga bisa menyebabkan depresi pada sumsum tulang. Itu yang terjadi pada beberapa, tanaman-tanaman. Jadi walaupun mungkin, kita bisa melihat bahwa tanaman tadi punya berbagai efek gitu kan, aktivitas biologis, farmakologisnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa yang dia tidak bisa kita, eee sembarangan masukin gitu ya. Jadi untuk ketika kita mau memproduksi suatu sediaan herbal gitu kan, kita harus tetap memperhatikan tadi terkait dengan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga nanti produk yang kita, apa namanya, produk yang kita produksi itu tidak harus, berhenti di tengah jalan gitu ya, sebelum dia diedarkan gitu. Nah di sini nanti ada lagi kayak misalnya Pocinistalia yohimbe. Yohimbe itu dia mengandung senyawa alkaloid juga, yohimbin. Jadi nanti di sini, dia punya efek samping gitu ya, yang berhubungan dengan stimulasi sama paralisis untuk SSP gitu. Jadi makanya biasanya, cukup dilarang gitu ya, untuk penggunaannya di dalam obat tradisional maupun suplemen makanan gitu. Nah, nanti ada lagi yaitu tanaman, yaitu namanya kita lihat, saya lupa, Aristoklat ya. Jadi nanti ada Aristoloxia. Ini nanti dia menghasilkan senyawa yaitu Aristoklat, asam Aristoklat. Jadi nanti ini, biasanya nanti kalau untuk yang ini dia punya efek samping juga. Efek sampingnya itu bisa menyebabkan gagal ginjal gitu. Itu untuk, dari penggunaan asam Aristoklat ini tadi gitu ya. Jadi nanti, walaupun kita, menggunakan obat-obat herbal, kita juga tetap harus memperhatikan tadi gitu ya, efek samping dari masing-masing bahannya ini tadi gitu. Jadi, belum tentu bahwa, apa namanya, semua baik itu obat tradisional ataupun suplemen kesehatan itu, belum tentu tidak ada efek sampingnya gitu ya. Nah ini beberapa terkait dengan keamanan ini biasanya, apa namanya, pas penggunaan dalam jangka panjang ataupun dalam dosis yang berlebih gitu biasanya. Nah, cuman ada beberapa juga yang di sini misalnya yang paling umum itu adalah tumbuhan dari ephedra ya tanamannya. Tanaman ephedra ini nih, yang biasanya nanti, apa namanya, bisa menyebabkan, efek samping ya nanti berkaitan dengan, serangan jantung ataupun stroke gitu. Makanya di Indonesia itu dilarang untuk penggunaan obat-obat tradisional ataupun suplemen yang mengandung ephedra. Nah, makanya, kalau untuk ini cukup hati-hati gitu ya, karena untuk, ephedra itu kadang kan mungkin kalau di negara lain itu masih diperbolehkan gitu ya, kayak misalnya di China ataupun di mana itu masih diperbolehkan penggunaan, ephedra gitu ya. Tapi kalau di Indonesia untuk hal tersebut itu, dilarang gitu ya di dalam obat tradisional ataupun di dalam, apa namanya, suplemen kesehatannya tadi gitu, karena berbahaya gitu ya. Jadi ini semua yang larangan-larangan ini tadi, yang larangan produksi sama mengedarkan gitu ya, obat tradisional yang mengandung tanaman-tanaman ini tadi, itu sebenarnya berkaitan gitu ya dengan, efek toksik ataupun, terkait dengan pertimbangan pemerintah gitu ya terhadap, keamanannya gitu ya, safety-nya dari si, produk yang nanti mau dikonsumsi gitu. Karena ditakutkannya walaupun misalkan tadi dia, eee, pada pengujian hewan gitu kan, mungkin data klinisnya masih belum cukup kuat gitu kan, tetapi karena, pemerintah tadi mempertimbangkan gitu kan, terkait dengan keamanannya tadi, maka, apa namanya, produk-produk yang mengandung
tanaman-tanaman ini tadi itu dilarang gitu ya. Nah, itu beberapa terkait dengan yang mengandung ini adalah tanaman-tanaman yang mengandung senyawa alkaloid tadi gitu. Jadi sebenarnya tanaman-tanaman yang mengandung senyawa alkaloid gitu ya, itu bisa pada suku yaitu Apocynaceae, Papaverase, Solanase, Rubiaceae ataupun Amaryllidaceae. Ini yang paling banyak gitu ya. Nah, nanti biasanya nanti ada beberapa juga contoh-contoh tanaman-tanamannya itu bisa nanti yang tadi kita lihat bahwa dari kopi gitu ya, kemudian kina, kopi, tembakau, kentang, tomat ataupun nanti tapak dara. Ini beberapa tanaman-tanaman kalau misalnya tapak dara tadi kita tahu dia mengandung alkaloid yaitu vinblastine, vincristin gitu kan. Nanti ada azithromycin. Kemudian nanti ada juga kalau tahu tanaman kemuning gitu ya. Tanaman kemuning itu juga mengandung senyawa alkaloid. Kemudian nanti ada lagi yaitu kecubung tadi ya. Kecubung itu sebenarnya cukup beracun gitu kan. Ini kalau kemarin-kemarin tuh saya pernah lihat tuh banyak tuh di Kerinci. Di Kerinci tuh ada cukup banyak gitu ya orang yang menanam kecubung gitu. Kecubung itu dia mengandung atropin, skopolamin, kemudian hyoscyamin gitu ya. Dan biasanya tanamannya ini sangat toksik gitu, sangat beracun gitu ya. Maka biasanya eh, perlu pengawasan untuk proses-proses semuanya. Apalagi kalau misalnya nanti kamu mau penelitian gitu ya. Nah, itu cukup perlu pengawasan yang sangat ketat gitu. Karena ditakutkan tadi efek-efek toksiknya tadi gitu ya. Itu untuk senyawa-senyawa yang mengandung apa namanya? Alkaloid. Tanaman-tanaman yang mengandung alkaloid gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan tanaman alkaloid. Ibu izin bertanya, Ibu. Tadi kan disebutkan bahwa contoh misalnya tanaman kecubung tadi dia memiliki racun. Nah, itu apakah eh dilarang di Indonesia untuk tumbuh gitu, Bu? Kalau kecubung itu masih tumbuh tuh masih bisa gitu ya, masih diperbolehkan gitu. Cuman emang perlu hati-hati aja gitu ya. Untuk takutnya kan misalnya takutnya ya misalnya anak-anak nggak tahu gitu kan. Nah, terus nanti dia main-main terhadap tanaman tersebut gitu. Nah, itu yang ditakutkan gitu ya. Kadang kan anak-anak tuh kan biasanya makan kayak apa namanya nyicip gitu kan. Eh, karena rasa ingin tahunya tadi masih tinggi gitu. Tapi untuk sementara sampai sekarang tuh kalau untuk kecubung ya, kecubung itu datura kan, datura itu belum belum ini sih, belum ada ininya untuk terkait dengan peraturan dari pemerintah gitu ya. Kalau kecubung, saya belum nemu sih untuk ininya. Tapi nggak tahu ya. Tapi yang saya temukan kalau untuk peraturan itu dari Badan POM itu belum ada untuk kecubung. Cuman hati-hati saja. Karena kan kayak misalnya selain tanaman kecubung gitu ya, misalnya kayak tanaman apa namanya yang sering di jalan-jalan itu, yang bunganya cantik itu apa ya namanya ya, saya lupa. Nah, itu kan juga sama itu. Yang kayak bunga Jepang itu nah. Bunga Jepang apa ya namanya ya? Saya lupa lagi namanya. Karena itu juga sama gitu ya. Dia mengandung apa namanya senyawa yang beracun juga gitu di dalamnya. Yang apa ya namanya? Yang di pinggir jalan itu, yang di tengah-tengah jalan itu loh, yang biasanya yang daunnya kecil-kecil. Nah, itu tuh juga dia cukup beracun gitu. Jadi beberapa tanaman itu sebenarnya mereka ada yang mengandung apa namanya sebenarnya senyawa alkaloidnya itu kan kalau kita tahu ya obat tuh kan juga kayak gitu gitu kan. Kadang ada posisi dia bisa sebagai obat kalau digunakan dengan tepat gitu kan. Ada juga di posisi yang saat kita tidak menggunakan dengan tepat dia bisa menjadi racun gitu kan. Nah, sama dengan yang ini tadi gitu. Rata-rata sih kayak gitu. Cuma saya lupa nama tanamannya kalau yang di jalan-jalan itu.
Yang bunganya kayak pink, kuning, yang itu loh. Tatebuya. Tatebuya. Berarti Bu, Jadi, itu tidak disarankan lagi untuk penelitian atau bagaimana ya Bu? kalau untuk penelitian jarang ya. Kalau untuk kecubung tuh cuman perlu hati-hati aja gitu karena efek toksiknya itu tadi itu untuk yang kecubung. Jadi biasanya nanti kalau orang yang keracunan tuh dia tuh biasanya kan dia tadi kan mengandung alkaloid itu ya atropin, skopolamin gitu kan. Nah, itu tuh kan biasanya kan kalau kita tahu bahwa dia tuh untuk efek-efek seperti itu kan obat-obat itu kan dia bisa menyebabkan kayak misalnya mulutnya kering yang kayak gitu. Terus nanti apa kayak jantung yang berdebar gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan antikolinergik gitu. Jadi nanti efek-efek seperti itu yang kayak kebingungan gitu ya, halusinasi itu bisa terjadi gitu. Nah, itu yang kita hindari gitu ya untuk eh, apa namanya hasil-hasil dari tanaman-tanaman itu tadi gitu. Oke, udah cukup jelas. Cukup Ibu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, berarti mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini, gitu ya. Mungkin nanti 2 pertemuan lagi sisanya ya. Nanti berarti minggu depan gimana ya? Nggak bisa. Kalau bisa 2 pertemuan, berarti nanti langsung 2 pertemuan aja gitu ya untuk minggu depan. Ya di Senin depan. Oke? Kalau gitu sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Hmm.